Mawar atau rose adalah tumbuhan perdu. Pohonnya berduri, bunganya berbau wangi dan berwarna indah. Terdiri atas daun bunga yang bersusun, meliputi ratusan jenis tumbuhan tegak atau memanjat. Batangnya berduri, bunganya beraneka warna seperti merah, putih, merah jambu, merah tua, dan berbau harum. Mawar liar terdiri dari 100 spesies lebih. Kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Untuk masyarakat di Indonesia, mawar dibedakan menjadi dua, yaitu mawar kampung atau mawar liar dan mawar jenis hybrid hasil dari persilangan. Mawar sebetulnya bukan tanaman tropis. Sebagian besar spesies merontokkan seluruh daunnya dan hanya beberapa spesies yang ada di Asia Tenggara yang selalu berdaun hijau sepanjang tahun. Pada beberapa spesies seperti mawar kanina dan mawar rugosa menghasilkan buah mawar hips yang sangat kaya dengan vitamin C, bahkan termasuk di antara sumber vitamin C alami yang paling kaya. Buah mawar hips disukai burung pemakan buah yang membantu penyebaran biji mawar bersama kotoran yang dikeluarkan. Beberapa jenis burung seperti burung finch juga memakan biji-biji mawar. Mawar dapat dijangkiti beberapa penyakit seperti kerat daun yang merupakan penyakit paling serius. Penyebabnya adalah cendawan Brachydactylium mucronatum yang menyebabkan kerontokan daun. Sedangkan penyakit bercak hitam yang ditandai timbulnya bercak-bercak hitam pada daun mawar itu disebabkan karena cendawan Diplocarbon rosae. Demikian sekilas informasi seputar tanaman mawar. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti tutorial bagaimana cara merawat mawar yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan sahabat. Kembali saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara merawat pohon mawar yang sudah tidak berbunga lagi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa dilihat saya punya beberapa pohon mawar yang sudah tidak berbunga. Ini sekitar 20 pohon ya. Karena memang saya di sini jual tanaman hias. Di lapak saya memang jual tanaman hias jenis mawar ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini saya niatnya mau diperbaiki lagi biar nanti bisa berbunga lagi dan kembali bisa saya jual. Di sini bisa Bapak Ibu sahabat lihat, ini memang keadaan pohonnya berbeda-beda ya. Jadi memang kadang ketahanan dari pohon mawar ini antara yang satu dengan yang lainnya ini berbeda-beda. Ada yang masih banyak daunnya, ada yang sudah rontok semuanya ya. Dan yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pemotongan ya, atau pruning seperti yang terlihat. Di pruning dulu, dipotong dulu ya Bapak Ibu ya, biar nanti tumbuh batang atau daunnya juga ya. Dan di sini emang saya tidak memotong atau sistem pruningnya tidak habis ya, seperti pada tutorial yang terdahulu. Karena memang saya mengejar di percepatan pertumbuhan. Jadi kalau memang tumbuhannya pohon mawarnya masih tinggi ya saya potong agak tinggian biar nanti
pertumbuhannya lebih cepat. Dalam arti yang penting nanti ada daun dan sama batangnya, kemudian berbunga, kemudian kita bisa langsung jual. Kemudian saya siapkan di sini adalah media tanamnya ya, Bapak Ibu ya. Media tanam yang saya pakai adalah campuran antara kokopit, sekam bakar, dan sekam lapuk ya. Kemudian nanti kita aduk lagi dengan pupuk kandang. Saya memakai kohe kambing. Ini media tanam saya memang udah persiapkan ya, saya udah fermentasi ya. Karena ini adalah musim hujan, maka saya tidak menggunakan media tanah. Saya ganti dengan kokopit ya, agak banyak komposisinya memang. Jadi kokopit ini juga bisa untuk mengikat air ya, karena memang pohon mawar itu cenderung memerlukan atau membutuhkan banyak air. Membutuhkan banyak air juga membutuhkan banyak sinar matahari. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memang menginginkan pohon mawar yang bagus, Bapak Ibu harus rajin menyiram serta memberikan pupuk. Paling enggak untuk pemupukan itu 1 minggu sekali ya, dengan menggunakan pupuk NPK. Juga Bapak Ibu harus semprot juga. Untuk penyemprotan fungisida dengan pestisida, Bapak Ibu bisa mencampur ya. Untuk pemakaian itu maksimal itu 1 bulan sekali, tapi kalau mau bagus itu 1 minggu sekali. Jadi fungisida sama pestisida, karena mawar itu penyakitnya pada jamur atau cendawan ya, kebanyakan jamur putih, kemudian menempel pada batang, pada daun, kemudian timbul bercak hitam, yang akhirnya nanti batangnya akan menjadi coklat dan akhirnya mati. Di sini terlihat Bapak Ibu ya. Jadi untuk tanaman ini sendiri, kalau keadaannya media tanam sama polybagnya masih bagus, biasanya saya tidak ganti, hanya diambil kemudian kita masukkan lagi, karena ini memang ada media tanam yang atau polybag yang sudah rusak, kemudian keadaan pohonnya juga kurang bagus, maka saya akan ganti seluruhnya ya. Kita ganti dengan media yang baru sama polybag yang baru. Untuk pohon yang masih bagus ya, masih bagus daunnya, kemudian polybagnya juga masih bagus, biasanya saya akan ambil media tanam atasnya aja ya, karena memang media yang asli itu yang dari petaninya yang ada di Lembang ini biasanya hanya menggunakan sekam mentah aja ya. Jadi untuk daerah kayak Depok, Jakarta, Surabaya itu yang keadaannya panas memang harus ditambah atau diganti lagi dengan media tanam yang dapat mengikat air ya, yang bisa menjaga kelembaban media tanam itu. Kalau Bapak Ibu mau pakai tanah bisa juga, nggak masalah, campuran tanah gitu. Karena memang ini pohon-pohon mawar ini mau saya jual lagi, maka untuk perawatan saya tidak memakai pot ya. Karena kalau kalau saya memakai pot ini harganya pasti akan lebih mahal. Untuk pot sendiri yang termurah kan biasanya sekarang udah 10.000 ya untuk harga ecer. Karena biasanya saya jual mawar itu untuk 1 polybag itu 1 pohon itu kisaran 15 sampai dengan 20.000 ya. Jadi kalau saya ganti pot
tentunya nanti harganya akan lebih mahal, bisa sampai 25 ataupun 30. Jadi saya lebih baik tidak memakai pot ya. Kalau Bapak Ibu yang di rumah mau ganti media tanam atau melakukan perawatan sesudah pohon mawar ini tidak berbunga, lebih baik menggunakan pot ya daripada pakai polybag, karena tentunya akan lebih bagus lagi, baik untuk pohon itu sendiri ataupun untuk media tanam juga bisa lebih banyak untuk muatannya ya, dan sistem porositasnya juga lebih bagus kalau memakai wadah pot ya. Untuk pohon mawar ini sebenarnya kan memang pohon yang perlu banyak air ya, banyak air juga banyak nutrisi ya, banyak asupan bahan-bahan makanan yang akan diserap pohon mawar ini. Jadi kalau bisa untuk wadah itu lebih baik menggunakan wadah yang lumayan besar lah ya. Kalau untuk pohon mawar seperti yang terlihat di sini, saya sarankan untuk menggunakan pot minimal ukuran 30 ya. Jadi kalau 30 itu kan cukup untuk wadah media tanam ya. Jadi media tanamnya lumayan banyak untuk menyediakan nutrisi-nutrisi untuk pohon mawar ini. Bapak Ibu harus rutin menyiram pohon mawar ini paling enggak 1 hari sekali ya. Kemudian untuk pemupukan NPK itu 1 minggu sekali. Kemudian untuk penyemprotan jamur ataupun fungisida yang kemudian dicampur dengan pestisida itu 2 minggu sekali lah paling enggak. Ya paling lambat 1 bulan sekali. Dan ini adalah pohon mawar saya yang sudah saya rawat. Ini terlihat sudah mengeluarkan daun ya,
dan bunga juga sudah terlihat ini. Ini perawatan udah sekitar 1 bulan ya, 1 bulan lebih ya. Oke, Bapak Ibu dan sahabat yang berbahagia, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di video yang lain.